Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Afidatullah dari kelas 2 DPAI dengan NIM 0101240109. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti sejarah turunnya Al-Quran, susunan-susunannya, serta metode penafsirannya. Tujuannya agar umat Islam lebih mempelajari, memahami Al-Quran dengan benar. Dalam pembahasan ini juga dijelaskan tentang pentingnya mempelajari ulumul Quran agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Pertama, saya akan menjelaskan juga tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah proses turunnya Al-Quran secara bertahap dan berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diperantai oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan. Hikmah dibalik turunnya secara bertahap serta proses pengumpulan Jam'ul Quran yang dilakukan pada masa Nabi, Abu Bakar, serta Utsman bin Affan. Kodifikasi ini termasuk rasm atau penulisan Al-Quran agar dapat dibaca dan dipelajari secara baku oleh seluruh umat Islam. Yang kedua ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Mempelajari sebab ini sangatlah penting untuk kita ya. Untuk memahami konteks ayat secara benar, materi ini juga membahas cara mengetahui riwayat turunnya ayat, jenis-jenis asbab, serta kaidah ibroh atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Contohnya seperti Quran surat Al-Kafirun. Setelah orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun, mereka menyuruh Allah gantian mereka akan menyembah Allah juga selama 1 tahun. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surat Al-Kafirun sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang munasabah. Munasabah adalah ilmu yang membahas hubungan atau keterkaitan antar ayat dalam satu surat atau antara satu surat dengan surat lainnya. Hal ini sangat penting agar kita mengetahui bahwa susunan Al-Quran bukan mengacak gitu, tetapi memiliki keteraturan dan hikmahnya. Dikenal beberapa macam munasabah, seperti hubungan sebab-sebab akibat, munasabah makna, atau penguatan tema. Selanjutnya ada nasakh. Nasakh adalah penghapusan atau pembatalan hukum dari ayat sebelumnya dengan ayat lain yang turun setelahnya. Nasakh juga materi ini membahas tentang pengertian dan syarat dan rukun-rukun terjadinya nasakh. Ulama serta perbedaan pendapat tentang keabsahannya juga dibahas. Bentuk-bentuk nasakh seperti nasakh hukum dengan ayat atau dengan sunnah. Selanjutnya ada muhkam dan mutasyabih. Nah, muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Sebaliknya, mutasyabih adalah ayat yang mengandung makna ganda atau samar dan hanya bisa dipahami dengan ilmu yang dalam.
Materi ini juga mencakup pandangan ulama tentang hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih serta bagaimana cara menafsirkan dengan hati-hati. Lanjut, ada Fawatih Asy'ar. Fawatih Asy'ar adalah huruf-huruf pembuka dalam beberapa surat Al-Quran seperti Alif, Lam, Mim, Ha, Mim. Seperti itu. Dalam kajian ini dibahas pengertian fawatih. Pandangan ulama terhadap maknanya, sebagian menyebut sebagai rahasia Allah, serta hikmahnya dalam menarik perhatian dan menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Lanjut, ada qiraat. Qiraat adalah ragam cara membaca Al-Quran yang berasal dari Rasulullah SAW dan diikuti oleh para imam qiraat yang terkenal. Dalam materi qiraat ini juga dibahas latar belakang munculnya qiraat, yaitu macam-macam, seperti bacaan imam-imam qiraat yang masyhur, serta pentingnya mengetahui qiraat dalam memahami perbedaan bacaan yang syah. Qiraat juga berpengaruh terhadap penetapan hukum dalam istinbat syariah. Lanjut, ada ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran berarti keajaiban atau mukjizat. Al-Quran memiliki aspek keajaiban yang tidak bisa ditiru oleh manusia, baik dari segi bahasa, hukum, atau berita gaib. Materi ini mengulas berbagai bentuk kemujizatan Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran bukan karya manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada ilmu tafsir. Tafsir adalah penjelasan makna ayat Al-Quran secara mendalam. Dalam materi ini juga dibahas tentang pengertian tafsir serta perbedaannya dengan takwil dan terjemah serta berbagai metode penafsiran, tujuan agar umat Islam tidak salah paham terhadap isi Al-Quran. Baik, sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.